Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dengan saya Muhammad Zaidi dari UPT SD Negeri 47 Gresik. Saya Yuniarti Alita dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Dan saya Nur Fatona dari UPT TK Negeri Pembina Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Alita, pada pagi hari ini nanti kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, dalam pelaksanaan supervisi nanti itu kita akan melalui sistem coaching. Jadi nanti ada Bu Alita menguji, ada Bu Alita sebagai coach dan ada sebagai coach. Nah, nanti kita akan melakukan supervisi itu terkait beberapa hal yang berkaitan dengan teknik-teknik coaching, kan gitu ya, Bu ya. Nah, dalam teknik coaching itu ada beberapa kompetensi yang diperlukan. Salah satunya itu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan tentang pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, kira-kira untuk Bu Alita nanti kompetensi mana yang ingin menjadi prioritas pengamatannya? Prioritas saya di sini untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Saya ingin lebih dikuatkan dengan kompetensi itu. Alasan Bu Alita seperti itu, kenapa? Karena saya merasa diri saya masih kurang dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus selanjutnya nanti ketika nanti kan yang kita amatikan terkait dengan pertanyaan berbobot. Nah, indikator apa yang menunjukkan ketercapaiannya ketika proses coaching nanti selesai? Indikator apa yang menunjukkan bahwa proses coaching itu berhasil? Menurut saya untuk yang pertanyaan berbobot ini bisa dikatakan berhasil saat uji ini bisa menyampaikan, bisa terbawa dengan apa yang saya tanyakan dan bisa akhirnya menuju ke solusi yang didapat oleh si uji. Oke, baik. Jadi tujuannya seperti itu ya. Jadi nanti poin utama yang nanti kita amati yaitu tentang terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Baik. Setelah itu, nanti setelah proses supervisi, harapan apa yang diinginkan oleh Bu Alita? Harapan saya ya selain saya dapat membantu psikoci, ya saya ingin mengembangkan potensi diri saya. Jadi saya bisa melakukan proses coaching dengan sesuai seperti itu. Cukup itu. Oke, baik. Jadi nanti kita akan mempersiapkan, nanti kita akan melakukan proses coaching. Jadi antara Bu Alita dengan coaching. Gitu ya? Baik, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cipa. Waalaikumsalam, Bu Alita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat, Bu Alita. Alhamdulillah, hari ini sehat. Nggih. Bagaimana ini, Bu Cipa? Apa yang ingin kita diskusikan hari ini? Gini, Bu Alita, saya ada sedikit permasalahan. Iya. Ada apa, Bu? Di kelas saya ini, Bu Alita, saya tuh punya murid yang dia tuh tidak mau pakai kaos kaki, Bu. Padahal sudah saya kasih pengertian bagaimanapun caranya, dia tetap tidak mau pakai kaos kaki. Seperti itu. Tidak mau pakai kaos kaki ya, Bu? Iya, jadi saya itu bagaimana ya caranya supaya murid saya ini mau gitu loh pakai kaos kaki. Teman-temannya semuanya mau pakai kaos kaki, kok dia sendiri yang tidak mau. Berarti di akhir proses kita ini dengan menginginkan saya ingin agar ada solusi bagaimana supaya murid saya ini nanti mau gitu pakai kaos kaki. Mau pakai kaos kaki. Iya. Berarti situasinya gimana, Bu? Kok bisa tidak mau pakai kaos kaki itu saat situasi apa gitu mungkin? Ya dari sejak mulai datang ke sekolah itu ya, Bu ya. Iya. Dia tuh sudah tidak mau pakai kaos kaki. Saya sudah tanya ke mamanya, loh, Mama kenapa kok Cio tidak mau pakai kaos kaki? Mamanya tuh bilang
memang dari rumah dia sudah tidak mau pakai kaos kaki Bu, katanya tuh gerah. Lah kalau dipaksa mamanya pakai kaos kaki malah dia tuh nggak mau berangkat sekolah Bu, nggak mau sekolah. Jadi akhirnya biar ya udahlah, biar dia mau sekolah nggak usah pakai kaos kaki juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu kan akhirnya apa ya, yang melanggar tata tertib sekolah. Kan seharusnya anak kan pakai kaos kaki semua seperti itu. Oh iya, tapi berarti sudah dicoba begitu Bu, pakai cara-cara apa gitu sudah dicoba supaya Cio ini mau pakai kaos kaki? Sudah Bu, saya sudah berusaha untuk konsultasi ke orang tuanya Iya. dulu, nggih, langkah pertama saya itu. Tapi memang orang tuanya juga apa ya, kesannya nggak mau ribet gitu. Ya pokoknya anaknya mau sekolah walaupun nggak pakai kaos kaki udah diberangkatkan aja gitu, daripada anaknya nggak mau sekolah sama sekali. Kemudian ketika saya tanya ke anaknya itu, anaknya juga nggak mau gitu, katanya gerah kalau pakai kaos kaki seperti itu. Berarti sudah ada dicoba ya supaya anaknya ini mau pakai kaos kaki. Iya Bu, sudah saya coba tapi tetap nggak Berlangsung mau. berapa lama Ibu tidak mau pakai kaos kaki? Ketika saya tanya kepada guru kelompokannya Bu ya, Iya. ini kan si Cio ini sudah masuk kelompok B nggih, jadi sudah tak 1 tahun sekolah Iya. gitu. Waktu saya tanya di kelompokannya itu, mulai dari semester 2 itu si Cio ini sudah tidak mau pakai kaos kaki. Jadi sekitar sudah berjalan 6 bulanan seperti itu. Oh, sudah 6 bulan memang Iya. tidak mau. Tapi sempat pakai kaos kaki. Waktu di semester 1 itu dia pakai kaos kaki mau. Terus Iya. apa yang mendasari kok tiba-tiba berubah tidak mau pakai kaos kaki? Ya karena gerah tadi. Katanya sih gerah. Katanya Bu Matul, guru kelasnya di waktu kelompok A itu, dia tuh pernah nggak sengaja ketumpahan air gitu Di kaos kakinya. di kaos kakinya. Jadi dia tuh terus setelah itu dia nggak mau lagi pakai kaos kaki. Ada Iya. trauma mungkin, bukan ya? Lah itu juga masih saya nggak tahu juga kok nggak mau gitu anaknya. Iya. Itu sudah Masih belum mau, Oh iya, gitu sejak ya. saat itu nggak mau pakai kaos kaki, Berarti hambatannya adalah Cio ini tidak mau pakai kaos tidak mau pakai kaos kaki. Iya. Perasaan Ibu saat Cio tidak mau pakai kaos kaki gimana Bu? Nah, saya tuh gini, Sebagai saya gurunya tuh juga penasaran gitu, kenapa ya kok dia tuh nggak mau pakai kaos kaki, ini ada apa? Sedangkan teman-temannya yang lain tuh ya pakai. Iya, saya tuh sampai gini, loh teman-temanmu semua lo pakai, kok kamu sendiri yang nggak pakai? Iya. Kan kamu kan beda sendiri Iya, jadinya. tapi dia ya nggak ada respon yang Iya, tetap nggak mau juga. tetap nggak mau Oke. juga. Kalau dipaksa ya malah nangis. Malah nangis. Iya. Kira-kira ada kiat-kiat apa Bu yang sudah Ibu rencanakan mungkin untuk membuat Cio ini mau pakai kaos kaki? Ini saya tuh punya ide Bu ya, bagaimana kalau saya tuh mengadakan lomba gitu. Jadi saya mau mengadakan game gitu sama teman-temannya yang satu kelas gitu, game untuk permainan lomba memasang kaos kaki seperti itu. Jadi mungkin kalau dengan game gitu dia termotivasi untuk memakai kaos kaki gitu. Rencana saya sih seperti itu. Keren sekali Bu pakai game. Pasti anak-anak kan suka ya Bu main Nah, game itu ini ya. saya berpikiran seperti itu. Saya harapannya ya dari permainan itu nanti dia mau gitu pakai kaos kaki. Apa yang bisa memastikan dengan rencana game itu bisa berjalan? Maksudnya Cio-nya jadi bisa pakai kaos kaki nih. Iya. Kan itu kan gamenya kan anak kan memakai kaos kaki itu ya, Bu ya. Iya. Jadi kan otomatis kan Cio-nya ikut lomba juga. Jadi kan dia memasang kaos kaki juga. Nah, di situ nanti akan saya selipkan kata-kata, "Loh kan pakai kaos kaki nggak gerah kan?" Lah mungkin dari situ nanti dia bisa merasakan kalau memang pakai kaos kaki itu nggak gerah, nggak seperti bayangan dia. Iya. Berarti kepinginnya ada lomba nih gitu ya Bu ya. Iya. Yang bisa membuat Cio ini termotivasi begitu Iya, supaya seperti bisa itu. pakai kaos kaki. Kira-kira kapan Bu rencananya mau dilakukan ini lombanya? Ini saya ada rencana game ini nanti akan saya lakukan pada hari Jumat besok Bu. Karena hari Jumat itu kan waktunya olahraga. Jadi setelah kegiatan senam bersama, nanti saya akan adakan game itu di Spilot sekolah. Wah, ada pihak-pihak yang dilibatkan Bu? Saya mau bekerja sama dengan guru-guru dari kelompok B yang lain, dari kelas yang lain. Oh ya. Jadi nanti biar lebih seru, gamenya itu nggak hanya satu kelasnya aja, jadi sama kelas-kelas yang lain juga. Oh ya. Jadi biar lebih rame gitu Iya, ya Bu ya. kompetisinya jadi lebih lebih terasa iya, gitu ya ada gitu, kompetisinya. iya. Berarti yang terlibat siapa saja Bu? Guru-guru. yang terlibat nggih guru-guru teman sejawat saya di kelompok B, kemudian ya teman-teman dari kelompok yang lain, teman-temannya Cio dari kelompok yang lain, kelas yang lain yang ikut mengikuti lomba Iya. tersebut.
Berarti nanti akan ada apa kira-kira untuk persiapan lomba ini, Bu? Untuk persiapan lomba ini saya akan ini menyiapkan propertinya dulu ya Bu ya. Oh iya. Propertinya itu bukan kaos kakinya anak, Iya. jadi kaos kakinya dari sekolah aja. Berarti propertinya. Iya, jadi propertinya itu ya kaos kaki itu, Iya. kemudian kursi kecil, Oh jadi iya. agar anak tuh Nanti duduk, lari gitu. iya duduk lain. Oh iya. Jadi nanti biar lebih seru, gamenya itu nggak hanya satu kelasnya aja, jadi sama kelas-kelas yang lain juga. Oh iya. Jadi biar lebih rame gitu Iya, ya, Bu ya. kompetisinya jadi lebih lebih terasa iya, gitu ya, ada gitu, kompetisinya. iya. Berarti yang terlibat siapa saja, Bu? yang Guru-guru. terlibat ya guru-guru teman sejawat saya di kelompok B, kemudian ya teman-teman dari kelompok yang lain, teman-temannya Cio dari kelompok yang lain, kelas yang lain yang ikut mengikuti lomba Iya. tersebut. Berarti nanti akan ada apa kira-kira untuk persiapan lomba ini, Bu? Untuk persiapan lomba ini saya akan ini menyiapkan propertinya dulu ya Bu ya. Oh iya. Propertinya itu bukan kaos kakinya anak, jadi Iya. kaos kakinya dari sekolah aja. Berarti propertinya. Iya, jadi propertinya itu ya kaos kaki itu, Iya. kemudian kursi kecil, Oh jadi iya. agar anak tuh Nanti duduk, lari gitu. iya duduk di kursinya itu Oh, untuk iya. memasang kaos kakinya. Oh iya. Berarti akan dipikirkan gitu ya untuk teknis-teknis lombanya seperti apa begitu. Iya. Lalu komitmen jenengan untuk lomba ini? Komitmen saya kalau misalkan ini lomba ini berhasil, Iya. saya akan terus menerapkan pelajaran baik ini. Maksudnya Cio ini saya akan tetap mendukung dia untuk selalu pakai kaos kaki terus gitu supaya terbiasa. Kalau perlu nanti waktu awal-awal saya yang akan memasangkan dulu seperti itu. Tadi dibantu dengan rekan sejawat begitu ya, Iya. untuk lomba-lombanya. Lalu ada lagi pihak yang ingin mendukung jenengan, maksudnya jenengan perlu dukungan dari pihak mana nih? Yang jelas dari orang tua, Dari Bu. orang tua. Iya, karena percuma kalau guru ini di sekolah mengajak si Cio ini untuk merubah kebiasaannya dia yang Iya. awalnya tidak memakai kaos kaki menjadi mau pakai kaos kaki, tapi kalau di rumah orang tuanya tidak mendukung. Jadi orang tuanya yang juga berperan penting sejak dari rumah Cio sudah memakai kaos kaki. Begitu. Berarti tindak lanjut dari proses kucing kita ini adalah Ya, saya akan memanggil orang tuanya. Iya. Saya akan mendiskusikan dengan orang tuanya agar orang tuanya mau mendukung agar Cio ini sebelum berangkat sekolah dia pakai kaos kaki dulu dari rumah, kemudian mengadakan game itu tadi. Iya, Lomba tadi ya. itu tadi. Berarti boleh saya simpulkan bahwa setelah ini Bu Cipa akan membuat konsep untuk lomba tersebut supaya memotivasi Cio untuk mau pakai kaos kaki dan bekerja sama dengan wali siswa dari Mas Cio-nya sendiri. Begitu nggih, Bu? benar sekali. Oke, ada lagi yang ingin di-sharingkan Bu Cipa? Untuk saat ini mungkin cukup itu. Untuk itu, Iya. nggih. Semoga nanti proses lombanya berhasil ya Bu dan Alhamdulillah, didukung oleh iya, orang semoga tuanya saja. dia Amin, sendiri. Bu. Amin. Nggih, terima kasih Bu Cipa. Sama-sama Bu Alita, terima Iya, kasih. nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Oke, baik Bu Alita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, proses coachingnya tadi sudah selesai. Iya. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya amati juga. Nggih. Nah, sebelumnya saya mau minta pendapat Bu Alita bagaimana perform dalam proses coaching tadi. Di dalam proses coaching tadi saya merasa ada interaksi ya Pak. Maksudnya saya merasa juga nyaman gitu. Bisa seperti mendengar benar-benar bisa hadir penuh dan mendengar apa yang sedang dikeluh kesahkan oleh si coaching. Ya, jadi indikatornya apa yang menunjukkan bahwa bisa seperti itu? Saya tahu benar apa yang sedang dirasakan oleh si kuci ini. Lalu saya juga berusaha hadir secara penuh. Jadi saat kuci bercerita, saya bisa mengerti sebenarnya ini latar belakangnya ada apa yang sedang terjadi, kira-kira kenapa ya. Lalu apa ya yang bisa membantu kuci ini untuk menemukan poin dari permasalahannya, solusinya bagaimana begitu. Oke. Menurut Bu Anita, indikator yang sudah kita istilahnya itu kita diskusikan di awal tadi sebelum pas waktu supervisi, apakah sudah tercapai atau bagaimana? Saya merasanya untuk
diri saya pribadi ini saya merasa masih kurang Pak untuk membuat pertanyaan berbobot ini. Menurut saya tadi masih seperti kesulitan dalam menuntun Kuci untuk lebih terbuka lagi, lebih bercerita lagi tentang apa yang sedang dirasakan. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Bu Alita ya Iya, terkait pendapatnya terkait proses kucing. Nah, benar. boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Boleh. Oke, baik. Dari hasil pengamatan tadi Bu Alita sudah bagus, dalam artian sudah melakukan semua alur data pada kucing. Jadi tujuannya sudah dapat, identifikasinya juga sudah dapat, terus rencana aksi juga didapatkan dan tanggung jawab. Nah, termasuk hal-hal yang menjadi kompetensi dalam proses kucing juga sudah dilakukan dengan baik. Salah satunya tadi hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif juga, dan pertanyaan berbobot. Namun pada poin observasi kita pada hari ini yaitu pada pertanyaan berbobot sesuai yang kita sepakati dalam pra-supervisi tadi ya, Benar. pra-observasi. Iya. Nah, menurut pengamatan saya, tadi Bu Cipa sudah pertanyaan berbobot sudah banyak yang dilontarkan kepada seorang Kuci. Iya. Dia sudah bisa mengeksplor dirinya, Bu Alita bisa mengeksplor Kuci. Jadi ada beberapa pertanyaan yang semuanya nanti mengarah ke tujuan akhir yang diinginkan sama Kuci. Cuma ada beberapa yang saya garis bawahi. Salah satunya itu terkait ada beberapa percakapan yang belum terfokus ke permasalahan inti seorang Kuci. Salah satunya tadi ada pertanyaan yang menjurusnya ke pelaksanaan lomba. Iya. Jadi di situ tadi agak beberapa pertanyaan yang agak lebar di situ. Jadi belum mengarah ke langsung ke inti dari permasalahan Bu Cipa yang Iya. terkait dengan siswanya yang tidak mau memakai kaos kaki seperti itu. Nah, jadi mungkin pertanyaan semuanya sudah bagus, pertanyaan berbobot sudah sudah dilakukan dengan baik, sehingga seorang Kuci sudah bisa mengekspor permasalahannya dan mencari solusinya juga bisa secara mengalir saja. Cuma ya itu tadi, kalau menurut saya fokus dari itu jangan terlalu melebar. Iya. Untuk proses kucing seperti itu. Nah, menurut Bu Alita bagaimana dengan apa yang saya sampaikan di kekurangan tadi? Enggak, karena kan saat prosesnya itu kadang saya juga kayak nggak ngeh gitu ya Pak, jadi kayak ya mengalir aja tapi Ya. tidak sadar kan bahwa ternyata hal tersebut terlalu lebar dan tidak sampai ke fokusnya seperti itu. Jadi karena memang kayak ya ada aja gitu, diomongin aja gitu, cuman kan tidak sadar bahwa ternyata memang ya itu adalah sebuah kekurangan, jadi kan bisa saya perbaiki Bu. Baik, kalau berarti ada sedikit sependapat gitu ya. Sependapat ya, saya sependapat. Baik, kalau seperti itu kan berarti ada hal yang harus kita tindak lanjuti ke Iya. depannya. Kira-kira apa yang harus kita tindak lanjuti? Berarti Bu ya, Alita tindak lanjuti maksudnya. berarti saya memang harus kalau saya merasanya mungkin perlu latihan ya Pak, maksudnya mungkin saya perlu mencoba lagi sehingga dalam proses coaching ini bisa dapat begitu loh membuat pertanyaan berbobotnya, karena kan kalau dibayangin aja sepertinya agak ya itu tadi jadinya lupa, jadinya kelewat, jadinya terlalu banyak mungkin seperti itu. Jadi mungkin perlu dicoba begitu, dicoba untuk melakukan proses coaching beberapa kali. Ya berarti kita paling tidak harus istilahnya melakukan simulasi beberapa Iya, kali simulasi coaching gitu ya. betul. Oke, ya baik. Sebelum saya mengakhiri, saya mau menyampaikan bagaimana pendapat Bu Alita tentang proses supervisi ini. Pendapatnya bagaimana? Dengan adanya supervisi. Pendapat saya merasa terbantu sebenarnya Pak, karena kan menurut saya pribadi kalau saya menilai diri saya sendiri kan kayak ya nggak bisa gitu ya, jadi saya memang perlu seseorang yang secara tidak langsung ini membantu saya untuk mengenali diri saya, berarti apa yang harus saya perbaiki, apa yang masih kurang, dan apa yang perlu ditingkatkan seperti itu. Dan dengan supervisi ini saya merasa sangat terbantu, jadi saya bisa mengenali diri, saya bisa mengupgrade diri saya, dan saya bisa mengenali kelemahan-kelemahan yang saya miliki supaya dijadikan pelajaran dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, baik. Berarti kan proses tadi sudah berjalan dengan baik. Iya. Termasuk kompetensinya juga sudah dilakukan Bu Alita. Ya.
begitu Pak. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima Jadi kasih ya, Pak. kita selesaikan untuk Iya. supervisi kali ini. Oke. Oke, terima kasih Baik. Pak. Assalamualaikum. Bu Waalaikumsalam. Alita. Demikian dari kami. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.